Lintas Jogja Malam. Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, Tiongkok memiliki peradaban tinggi sejak zaman dulu. Salah satu buktinya, banyak ditemukan karya sastra di antaranya puisi. Malam ini perbincangan kita seputar puisi Xin Xin Ming. Apa maknanya? Kapan puisi tersebut dibuat dan apa tujuannya? Apakah bisa diterima kalangan muda? Malam ini dalam Dialog Budaya Tionghoa, saya Dina Febrina akan mengajak Anda mengenal lebih dalam puisi Xin Xin Ming bersama founder Chan Indonesia. Beliau Bapak Insinyur Agus Santoso yang kok gang setelah satu lagu berikut Sometimes the Mites, Jackie Chan.最神秘的等待，星星坠落，风在吹动，终于在将你融入怀中，两颗心颤抖，相信我无边的真心，千年等待有我承诺，无论经过多少的寒冬，我绝不放手。못했어
是心中唯一不变美丽的神话。RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Wan An Pak Agus, selamat malam. Apa kabar Pak Agus Santoso? Selamat malam, terima kasih Dina dan para audiens semua. So far so good. Jumpa lagi dalam Dialog Budaya Tionghoa RRI Yogyakarta ya Pak Agus. Siap. Nah Pak Agus, Tiongkok dikenal sebagai negara yang memiliki budaya yang tinggi. Ini terbukti dari ditemukan karya-karya sastra dan salah satunya puisi Xin Xin Ming. Bisa jelaskan puisi Xin Xin Ming ini diciptakan siapa dan membahas tentang apa ya Pak Agus? Oke. Xin Xin Ming di bahasa Indonesia kadang diterjemahkan sebagai yakin kepada pikiran. Maksudnya adalah pikiran yang sejati. Nanti kita bahas detailnya ya. Tulisan Xin Xin Ming kadang ejaannya bisa ditulis pakai HSIN, MING, atau kadang kalau kita buka di Wikipedia ejaannya juga pakai X, jadi XIN, MING. Itu sebuah puisi yang sangat terkenal, bisa googling lah untuk detail lengkapnya. Penciptanya adalah Zheng Tan. Sama juga ejaannya bisa menggunakan yang sederhana, yaitu Sierra Echo November Golf Charlie Alpha November. Puisi ini punya makna yang sangat mendalam. Boleh dibilang tidak hanya sekedar indah, tapi sebetulnya justru membahas tentang sebuah filosofi yang sangat mendalam yang diungkapkan secara puitis. Jadi kalau saya boleh ngomong agak gampangannya atau kasar-kasarannya, puisi ini bukanlah sebuah karya seni demi seni itu sendiri, bukan akrobat kata-kata gitu ya. Tapi sebetulnya lebih merupakan filsafat yang mendalam yang diungkapkan menggunakan kata-kata secara indah. Jadi bukan sekedar pencak silat permainan kata-kata yang kadang-kadang nggak ada artinya gitu. Di dalam seni kadang-kadang seni demi seni itu sendiri atau kadang-kadang sekedar permainan kata-kata sehingga indah kedengarannya atau susunannya, komposisinya indah gitu. Tapi di sini tekanannya justru bukan di aspek artnya itu sendiri, tapi lebih ke aspek filosofinya. Ini filosofi apa Pak yang dimaksud dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan penulisnya kepada pembacanya? Zheng Tan itu di tradisi Chan atau di tradisi meditasi dikenal sebagai sesepuh atau patriark Chan ketiga. Dia meninggal diperkirakan tahun 606. Hidupnya di sekitar abad 6 lah, abad ke-6. Para sejarawan punya beberapa versi atau punya beberapa pandangan tentang historinya tokoh ini, si Zheng Tan. Walaupun ada beberapa pendapat yang beda gitu tentang pribadi si Zheng Tan, tapi kurang lebih mereka para akademisi itu sepakat lah bahwa beliau hidup di sekitar abad 6 itu. Zheng Tan itu menulis puisi ini dan ditemukan dalam satu prasasti atau lembar batu kuno yang diberi judul ini Xin Xin Ming, atau kadang kita bahasa Indonesia ya diterjemahkan yakin pada pikiran, atau bahasa Inggris kadang diterjemahkan sebagai faith in mind, atau kadang juga having faith in the true mind, atau punya trust, punya keyakinan kepada pikiran sejati. Nah, yang hendak diungkapkan oleh Zheng Tan itu adalah kita ini, manusia pada umumnya, hidup kita ini banyak habis di dalam pikiran mengembara yang khayali,
apabila kita bisa melakukan olah diri, kultivasi atau meditasi, yang mana kita bisa meredakan atau menstabilkan pikiran kita yang kasar, yang mengembara, yang kacau, tidak teratur. Kalau bisa distabilkan, bisa diendapkan, maka kita akan menyaksikan hal yang real di balik kekacauan itu. Nah, ketika kita mengalami sendiri hal yang real, kadang kita sebutlah sebagai awareness di balik kekacauan tersebut. Ketika kita mengalami sendiri, maka pengalaman itu dengan keyakinan itu menjadi satu. Jadi kata yakin kepada pikiran ini juga punya makna mengalami sendiri atau merealisasi. Jadi yakinnya ini adalah karena mengalami sendiri, bukan sekedar diceritai atau sekedar dari membaca buku atau sekedar dari logika, tapi karena sungguh-sungguh mengalami sendiri. Ibaratnya pengalaman realisasi dari pikiran sejati itu, mungkin kalau saya percontohkan ya, Din ya, ibaratnya andai kata ada kawan wisatawan misalnya yang berkunjung ke Jogja. Turis ini tinggal di Jogja mungkin sekian hari atau katakanlah seminggu, dilalah cuacanya selama seminggu itu mendung hujan terus. Nah, suatu waktu kita mungkin ngantar turis tersebut beberapa kali di dekat ya tempatnya Dinas Siaran RRI gitu ya, Jembatan Gondolayu misalnya gitu. Nah, di tengah Jembatan Gondolayu kita mungkin bilang sama turisnya, itu di sebelah utara sana itu ada Gunung Merapi, tapi sayangnya ini mendung hujan, jadi kita nggak bisa lihat Gunung Merapi. Setelah seminggu tiba-tiba cuacanya cerah, hujan berhenti, langitnya bersih, dan beruntung kita dengan kawan wisatawan itu bisa menyaksikan, wah Gunung Merapinya jelas sekali di sebelah utara. Pengalaman melihat gunung di sebelah utara itu bagi si wisatawan adalah sebuah realisasi beratnya. Jadi kalau dia belum pernah ngalami, mungkin hari ini ketemunya Dina bilang itu sebelah utara ada Gunung Merapi. Mungkin dia besok jumpa orang lain yang punya pendapat berbeda. Oh enggak, arahnya enggak dari situ, mungkin arahnya timur atau bahkan barat. Kalau dia berjumpa dengan orang yang berbeda, dia bisa bingung. Atau bahkan orang lain yang lebih punya titel banyak, punya jabatan tinggi, atau punya sukses dalam kemasyarakatan. Kalau dia memberi opini tentang letak Gunung Merapi itu, bisa lebih meyakinkan kadang secara teori. Tapi begitu si kawan wisatawan ini menyaksikan sendiri, dia mengalami sendiri, sehingga lain waktu semua orang mau ngomong apapun, dia sudah yakin bahwa arahnya di sana. Kalau dari Gondolayu kelihatan gitu. Orang boleh ngomong itu letaknya yang benar adalah di sebelah timur, barat, selatan. Maksudnya kalau pas mendung gitu ya, kalau pas tidak kelihatan. Tapi dia sudah yakin karena sudah pernah lihat di sana. Arahnya dari Jembatan Gondolayu adalah utara gitu. Jadi mau ada orang ngomong seperti apapun, dia sudah ngalami sendiri, menyaksikan sendiri. Itu maksudnya kata yakin itu adalah begitu, Din. Ini menarik ya Pak, artinya apakah juga mampu memberikan pencerahan untuk kita, dan ini sebenarnya ditujukan kepada siapa nih Pak? Ini ditujukan kepada orang yang berminat pada meditasi, kepada olah diri, kepada orang yang berminat untuk mengalami sendiri yang disebut realitas itu seperti apa. Tadi Dina bilang tentang apakah bisa memberi pencerahan gitu ya. Puisi ini sendiri membahas atau mengungkapkan pengalaman pencerahan itu sendiri sebetulnya. Jadi deskripsi dari puisi yang katakanlah kalau
Ini di versi bahasa Indonesianya sekitar 5,5 halaman, Din. Oh, hanya ya. Ya, ini mengungkapkan tentang pencerahan itu sendiri. Akan tetapi bagi kita, bagi audiens atau bagi orang umum, ibaratnya kalau pencerahan itu sebagai sebuah tujuan atau sebuah puncak gitu ya. Tapi juga deskripsi itu bisa menjadi panduan, menjadi roadmap atau peta untuk menuju puncak itu sendiri. Ibarat seseorang menceritakan pengalaman atau pencapaiannya dia menjadi mungkin juara olimpiade misalnya begitu. Nah, dari pengalamannya dia sebagai juara olimpiade itu bisa menjadi panduan bagi orang yang ingin seperti si juara tersebut, atau bahkan bisa menjadi panduan bagi orang yang sekedar ingin hidup sehat lah misalnya, tidak harus menjadi juara. Jadi banyak orang yang bisa memetik manfaat dari sharing atau deskripsi pencerahan itu sendiri. Ketika kita nyebut istilah pencerahan itu maksudnya begitu, Din. Sekarang mungkin saya kasih petian-petian sedikit ya, Din, puisinya. Saya bacakan pembukaannya dulu. Yakin pada pikiran. Jalan sejati itu tidaklah sulit, sekiranya Anda tidak memungut dan memilih. Tak pula mencintai ataupun membenci. Dan Anda pun akan mengerti dengan jelas. Tapi begitu Anda mendiskriminasi, maka Anda akan terpisah jauh darinya bagai langit dan bumi. Jika Anda ingin jalan itu tampak, janganlah menyokong maupun menentang. Menyokong dan menentang adalah saling bertolak belakang. Inilah penyakit pikiran. Tanpa mengenali prinsip misterius ini, sia-sialah berlatih keheningan. Jalan itu sebetulnya sempurna, bagaikan angkasa raya, tanpa kekurangan, tanpa kelebihan. Oleh karena menggenggam dan menolak, maka Anda tidak dapat mencapainya. Ini di halaman pertama begini, Dina. Apakah itu artinya bahwa dari hal yang mungkin kita alami begitu, kita sempat melakukan perlawanan atau penolakan begitu, Pak? Betul. Jadi contoh kalimat ini ya, Din, menyokong dan menentang, saling bertolak belakang. Inilah penyakit pikiran. Jadi pikiran kita ini setiap menjumpai sesuatu cenderung akan pro maupun anti. Jadi pikiran yang menggenggam dan menolak itu adalah penyakit yang membuat kita ini selalu gelisah. Kita ini tidak bisa melihat segala sesuatu sebagaimana real apa adanya. Sudah menjadi habit pikiran ini, kalau nggak mencintai, ya membenci. Mendiskriminasi, pilih kasih. Ini disebutkan, mendiskriminasi sedikit aja, maka Anda terpisah jauh darinya, bagaikan langit dan bumi. Terpisah dari yang sejati itu tadi, artinya pikiran murni atau pikiran sejati itu tadi, atau batin sejati atau batin yang murni. Jadi di halaman pertama ini Sengcan membahas tentang kebiasaan atau habit pikiran atau penyakit pikiran kita ini yang selalu menggenggam, menolak, menyokong, menentang. Itulah penyakit dari pikiran. Minimal hal demikian ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Bisa kita telusuri secara logika dulu lah. Walaupun kita belum merealisasi atau mengalami langsung, tapi minimal prinsip ini bisa dipelajari secara intelektual terlebih dahulu. Tentu saja nanti puncaknya adalah mengalami sendiri kalau kita menjalankan praktek atau olah dirinya atau meditasinya. Mungkin kita tetap saja lah jumpa segala sesuatu, jumpa orang, jumpa barang, juga jumpa pemandangan, jumpa situasi di jalan. Tetap saja kita ada respon habitual suka tidak suka. Itu tidak bisa lantas hilang begitu saja ya.
Tapi paling tidak kita tidak ngobrol-ngobrol. Kita sudah tahu bahwa ini reaksi habitual kita, suka tidak suka. Tidak ngobrol-ngobrol artinya kalau timbul suka, timbul tidak suka, tidak kita tambah-tambahi. Tidak kita perturuti sampai berpanjang-panjang. Ibarat panah gitu ya, kalau kita terkena panah satu kali, ya jangan ditambah lagi jadi panah kedua, panah ketiga, atau panah keempat gitu. Cukup sekali itu aja, begitu kita lihat reaksi suka atau reaksi tidak suka. Jangan diperpanjang. Kita sekedar kenal, menyadari bahwa oh ini reaksi suka, ini reaksi tidak suka. Yang mana suka tidak suka itu sebetulnya sudah bukan barangnya itu sendiri, bukan kejadiannya itu sendiri. Misal kita di jalan jumpa macet gitu ya, timbul tidak suka. Nah, padahal macet ya macet sebetulnya gitu. Tidak sukanya itu yang membuat kita menderita. Macetnya itu sendiri sebetulnya ya macet. Tapi reaksi kita terhadap traffic yang macet itu yang membuat kita jadi menderita gitu. Jadi kita menderitanya itu adalah reaksi kita sendiri atas kemacetan, timbul rasa tidak suka yang bertumpuk-tumpuk. Tapi sebetulnya kejadian macetnya itu ya macet gitu sendiri. Tidak ada spanduknya di kejadian macet itu kan, tidak ada spanduknya bilang itu jelek, bahwa itu negatif gitu. Kejadian macet itu kan tidak punya papan nama bahwa macet adalah negatif. Bahwasanya kalau negatif atau kita timbul tidak suka itu kan terjadinya di pikiran kita sendiri, Din. Reaksi pikiran kita sendiri. Itu maksudnya begitu, Din. Menarik ini Pak Agus.
决绝，悠悠悠悠。Apakah setelah vaksin kita masih bisa tertular COVID-19? Jawabnya masih bisa. Vaksin merupakan produk atau zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia, menstimulasi sistem kekebalan tubuh sehingga terlindung dari sebuah penyakit. Dan ingat, vaksin bukan obat. Pemberian vaksin tidak menjamin orang tidak terinfeksi COVID-19, tetapi menjadikan orang memiliki kekebalan untuk melawan penyakit. Sehingga jika terkena COVID-19 tidak menimbulkan kesakitan yang parah. Lalu, bagaimana agar vaksin efektif? Tetap terapkan 5M, memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jarak aman, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas yang tidak penting. COVID-19 cepat berlalu bila saling ingat dan waspada. Pendengar, mungkin sampai sekarang ini kita belum bisa mendengarkan radio kalau bukan jasa Guglielmo Marconi. Insinyur listrik asal Italia ini meraih Nobel setelah mengembangkan radio ketika berusia 20 tahun. Guglielmo Marconi juga berhasil mengirimkan berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, sebuah pulau di Kanada. RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru.最大的欢喜就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情相望那刻起，我的余生就是你。我希望50年以后你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后左右，
事都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情相望那刻起，我的余生就是你。我希望50年以后，你还能在我左右，你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Mungkin ada lembar lain yang akan dibahas yang menarik untuk disampaikan pada pendengar RRI ini, Pak Agus. Saya bacakan yang halaman kedua ya, potongan halaman kedua. Tidak perlu mencari yang real, dan tinggal dalam pandangan-pandangan dualistik. Waspadalah untuk tidak mengejarnya. Begitu ada benar dan salah, maka pikiran pun jadi terpencar dan tersesat. Dua berasal dari satu, namun janganlah mempertahankan yang satu ini sekalipun. Bila satu pikiran tidak timbul, maka ribuan dharma tanpa cacat, tanpa dharma. Tidak timbul, tiada pikiran. Ini maksudnya tidak perlu mencari-cari yang real. Bahkan kalau kita melakukan olah diri ya, atau melakukan meditasi gitu ya, bahkan bagi kita yang serius, yang tulus, biasanya orang berlatih meditasi itu kan seperti tadi saya utarakan di depan, harapannya adalah ingin mengalami sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, hakikat realitas. Sebagai lawannya, tadi sudah kita bahas bahwa di keseharian yang kita hadapi atau kita alami ini adalah pikiran yang ruwet, yang terpencar, cerai-berai, acak-acakan, yang membuat hidup kita atau pandangan kita ini kabur, kacau, tidak melihat yang real. Itu yang membuat kita menderita. Sedang
pencerahan atau kebebasan atau kebahagiaan yang puncak itu adalah mengalami yang real. Apa sih yang betul-betul nyata atau realitas. Nah, akan tetapi puisi ini juga memperingatkan, tidak perlu mencari-cari yang real. Maksudnya adalah jangan banyak berekspektasi atau mengharap-harap untuk mencapai pencerahan atau yang real itu sendiri. Maksudnya agar jangan berekspektasi atau mengharap-harap. Itu ibaratnya beginilah. Dina sedikit banyak kan juga pernah lakukan latihan mindfulness ya. Ketika kita misalnya dalam melakukan mindfulness berjalan atau mindfulness makan misalnya gitu. Dalam rangka mindfulness berjalan atau mindfulness makan, memang latihan mindfulness berjalan atau makan itu tujuannya demi untuk mengalami yang real. Tujuan jangka panjangnya untuk mengalami pencerahan. Akan tetapi ketika kita sedang dalam praktek berjalan atau makan, kan kita ini sekedar mengalami berjalan atau mengalami makan. Bukan sambil makan kita mikir-mikir kok nggak tercerahkan ya gitu. Itu contohnya begitu. Atau kalau misalnya mindfulness berjalan, ya kita mengalami berjalan itu pengalaman berjalan sepenuh-penuhnya. Mungkin kaki kiri melangkah, kaki kanan melangkah, merasakan sentuhan pakaian pada celana, pada badan, kaki yang menapak di tanah atau di lantai, entah pakai sepatu atau pakai sandal. Sambil berjalan kita mengalami langsung mungkin hembusan angin atau suasana sekitar, kita sadar, mengenali. Itu mindfulness berjalan. Atau ketika kita menjalankan mindfulness makan misalnya, ya kita mengalami sepenuh-penuhnya sedang duduk di sini, di depan kita mungkin ada lauk, terlihat, sadar, oh lauknya seperti ini, nasinya mungkin warnanya seperti ini, aromanya kurang lebih seperti ini, beberapa warna-warni lauknya, bentuknya, lingkungan sekitar kita, oh ada meja, mungkin ada almari, ada orang lain mungkin di dapur, atau ada tamu lain. Atau ketika kita menyendok, ya kurang lebih kita sadarlah gerak tangan menyendok, atau bahkan di dalam diri sendiri ada hasrat yang ingin cepat-cepat menyendok, ingin cepat-cepat segera memasukkan makanan ke mulut, itu juga kita kenali, kita sadari. Ketika kita memasukkan makanan ke mulut, ya kita sadar, makanannya masuk ke mulut, dirasakan kurang lebih nasinya seperti ini, atau aromanya, mengunyah sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin 20 kali, 25 kali. Ya kurang lebih kita melakukan itu dengan kesadaran. Dan tidak sambil mengunyah mikir, kok nggak tercerahkan ya, kok nggak mengalami yang real seperti apa ya. Jadi maksudnya tidak mencari-cari yang real itu adalah ketika kita berlatih atau mempraktekkan mindfulness, ya sepenuh-penuhnya kita alami mindfulness atau berkesadaran itu sendiri. Atau bahkan sebenarnya yang real ya itu sendiri adalah pengalaman itu sendiri adalah yang real gitu. Nah Pak Agus, bagian yang paling menarik dari puisi ini sebenarnya apa Pak Gus? Oke, saya bacakan satu lagi yang menarik ya. Ini di halaman keempat. Bila sang subjek lenyap, maka tidak akan lagi ada pengukuran dan pembanding-bandingkan. Hentikan aktivitas dan tidak ada aktivitas. Bila aktivitas berhenti, tidak ada istirahat. Karena 2 tak dapat ditentukan, maka bagaimana ada 1? Nah, saya penekanannya adalah ketika subjek lenyap. Di sini baik di halaman 4 maupun 5 membicarakan tentang subjek, objek, bahwa adanya subjek itu adalah karena ada objek. Atau adanya objek adalah karena adanya subjek. Di sini membicarakan tentang pertentangan antara aku melawan lian, melawan orang lain. Dualitas bahwa ada aku di sini dengan lian. Kemanfaatannya atau realnya di dalam kehidupan sehari-hari.
egoisme sempit ini rasanya adalah mekanisme pertahanan di mana kita ini terancam dengan dunia luar. Tadi sudah kita bahas ya, Din, bahwa penyakit pikiran itu adalah menggenggam, menolak, atau melekat, membenci. Nah, kita ini habitnya kalau jumpa segala sesuatu langsung timbul suka, tidak suka. Itu juga menimbulkan rasa dualitas. Jadi perasaan egoisme sempit itu muncul keras ketika kita ini timbul pertentangan aku dengan dia. Saya akan kasih contoh realnya, Din. Ketika kita timbul melekat, misalnya lihat handphone baru, atau mobil baru, atau makanan enak yang sangat kita sukai. Kita timbul hasrat tinggi ingin memiliki barang tersebut. Itu keakuan kita gelisah atau menonjol paling tinggi. Itu kalau hal yang kita suka atau kita melekat. Sebaliknya, kalau kita sedang tidak suka, contoh yang sering saya gunakan adalah demam panggung. Misalnya kita sedang harus presentasi di hadapan orang lain atau berbicara di depan publik, kita malu atau canggung, demam panggung. Ego sempit kita menonjol. Kita seolah-olah merasa di sini, di podium, sedang lian orang lain di sebelah sana. Kita merasa tertekan, malu, grogi. Padahal orang lain sebetulnya juga tidak terlalu memperhatikan kita sebetulnya, tidak mengancam kita. Tapi kita ini merasa terancam. Ada rasa antipati atau insecure. Itu contoh yang disebut menolak, dan yang tadi yang pertama adalah contoh yang disebut menggenggam. Itu adalah keadaan di mana ego kita atau keakuan kita, subjektivitas kita paling menonjol. Jadi ada rasa dualitas, aku di sini melawan orang lain, lian di sana. Itu makna dari puisi tadi, bahwa subjek timbul karena objek dan seterusnya. Yang paling menarik bagi kita bisa kita pelajari, dan tak hanya sekedar kita pelajari, tapi juga bisa diterapkan, walaupun startnya dari teoritis, dari konseptual, dari intelek. Begitu, Din. Oke. Kemudian korelasinya dengan Chan ini apa, Pak Agus? Korelasinya dengan Chan yang pertama adalah bahwa ini sendiri karya dari Patriarch Chan. Patriarch Chan ketiga, yaitu Master Seng Chan. Gitu ya. Nah, puisi ini digunakan sebagai panduan praktek. Biasanya di dalam latihan intensif ini dibahas, kalimat demi kalimat dibahas dan digunakan sebagai guidance atau panduan bagi kita untuk berlatih. Kemudian karena ini kan puisi yang sudah diciptakan abad yang ke-6, Pak. Apakah kalau diimplementasikan pada saat ini masih relevan? Ya, tentu saja, Din. Ini agak flashback sedikit ya, Din. Dulu waktu saya muda gitu ya, tadi kan Dina bilang tentang peradaban Tiongkok dan seterusnya ya. Zaman saya muda atau bahkan mungkin ketika Dina masih muda, dulu kita ini taunya yang namanya budaya atau peradaban Tiongkok ya cuma dari buku-buku yang sangat terbatas, paling cuma film-film silat atau drama Hong Kong, Taiwan. Kita nggak berkesempatan untuk mendapat budaya Tiongkok yang serius, yang mendalam. Kita hanya berkesempatannya lihat yang pop aja, yang populer aja. Nah, saya beruntung ketika belajar Chan berjumpa dengan puisi-puisi semacam ini. Sebetulnya puisi semacam ini ada banyak, Din. Seperti puisi Xin Jinping ini ada banyak di tradisi Chan. Kebetulan saya menerjemahkan beberapa buku Chan. Nah, salah satunya ya buku puisi ini, buku Yakin Kepada Pikiran atau Xin Jinping ini yang saya terbitkan, penerbit Suwung. Kemudian isinya adalah pembahasan tentang puisi ini sebagai panduan praktek mindfulness di dalam sebuah setting praktek yang intensif atau sebuah retreat.
Kemudian kalau tadi Dina tanya kemanfaatannya di zaman sekarang bagi kita orang umum atau bagi masyarakat, ambil satu ini aja lah misalnya Din, yang tadi terakhir kita bicara tentang subjek, objek, bahwa keakuan sempit kita ini timbul dari menggenggam dan menolak. Atau bahkan sebetulnya menggenggam dan menolak itu sendiri adalah penyakit dari pikiran kita sendiri yang menimbulkan penderitaan bagi kita. Kalau kita bisa menyadari itu, kita akan perlahan-lahan tidak memperturutkan atau tidak ngobrol-ngobrol ketika itu timbul, kita sadari, tidak biarkan berkepanjangan. Itu kemanfaatannya paling tidak seperti itu, Din. Nah, Pak, kalau mungkin kemudian timbul pertanyaan, generasi saat ini apakah juga tetap tertarik untuk mempelajari dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya ya, ketika awal-awal saya membentuk komunitas berlatih dengan beberapa kawan, setting group di Buddha Praba itu, Din, itu kita menggunakan puisi ini sebagai pedoman atau sebagai bahan diskusi kita. Ya, memang di satu sisi hal-hal yang serius, yang mendalam ini, jumlahnya orang yang betul-betul bisa berminat untuk belajar atau bahkan untuk melakoni, ya nggak bisa banyak-banyak banget. Tapi saya kok cukup optimis gitu, karena berangkat dari kelompok studi dan berlatih yang jumlahnya cuma mungkin 5-6 orang, sekarang kita kawan-kawan mungkin ada sekian ratus di seluruh Indonesia ya, di berbagai macam kota besar di Indonesia. Jadi ya lumayan lah, Din. Barang yang berkualitas tentu saja nggak bisa obyoan. Ya itu harus kita terima. Oke. Ini artinya karena mereka melihat dari kemanfaatannya begitu ya Pak Agus. Nah, dalam kondisi konkret untuk kemanfaatannya sendiri seperti apa nih Pak Agus? Dalam keadaan konkret, tadi saya cerita yang paling gampang misalnya orang demam panggung, kita grogi. Ketika kita grogi, kita sadar bahwa itu adalah kekacauan pikiran kita sendiri. Saya akan mencoba ketika saya grogi demam panggung, saya akan mencoba untuk bumikan diri saya sendiri, grounding, menyadarkan diri saya sendiri dengan cara misalnya ya saya sadar saya sedang duduk di sini, saya berada di ruangan ini, merasakan sentuhan pakaian atau merasakan sentuhan badan saya di kursi mungkin atau suasana lingkungan. Ini sekaligus menyembuhkan atau menyadarkan saya akan kekalutan diri saya sendiri. Dari waktu ke waktu, itu adalah laku atau latihan atau aplikasi yang saya lakukan. Dan sebetulnya terapan ini sendiri sudah merupakan intisari dari puisi ini sendiri. Bahwa, tadi demam panggung saya, kekalutan saya, grogi saya itu adalah ilusi atau khayalan. Begitu saya grounding, begitu saya membawa batin saya atau kesadaran saya di sini sekarang, merasakan tubuh yang sedang duduk di sini, sentuhan-sentuhan tubuh pada kursi, mungkin suasana sekitar, ini mengembalikan saya pada yang real. Sedang yang tadi, segala tekanan, stres, takut, malu, kekalutan itu menguap begitu saja, menunjukkan ketidakrealannya gitu. Padahal kalau kita ngobrol-ngobrol, kita perturutkan kekalutan itu menjadi besar dan menjadi real. Dan ini berlaku di segala kejadian sebetulnya, Din. Kalau tadi saya percontohkan cuma sekedar demam panggung, tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita emosi, berinteraksi dengan orang, ketika kita tertekan, stres, bahkan depresi, kecemasan, itu mekanismenya sesimpel ini sebetulnya gitu. Begitu, Din. Baik, ini menarik Pak Agus. Nah, mungkin sebagai akhir perbincangan kita, sebagai closing statement-nya seputar puisi Sin Sin Ming. Silakan Pak Agus. Oke, kita bisa petik satu bagian yang sangat menonjol di Sin Sin Ming ini adalah dualitas
yaitu rasa keakuan atau egoisme sempit, yang mana egoisme sempit itu adalah mempertentangkan aku di sini versus lian di sana. Perasaan seperti ini atau keakuan egoisme sempit ini adalah kebodohan. Keliru secara logika dan mengakibatkan kesusahan, kegelisahan bagi diri sendiri dan lingkungan. Contohnya seperti tadi yang saya percontohkan, yaitu tentang demam panggung atau bahkan lebih luas lagi ya emosi atau kita takut, cemas, bahkan depresi. Itu prinsipnya begitu, Din. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Agus untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi ya Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih bagi para audiens semua. Terima kasih, Din. Selamat malam, Wan An. Okay. Sehat semua. Wan An. Wan An. 说好的3年不见面，用我们的爱把时间留住。你笑着说，这是我们的考验，我们的约定。就这样3年又过了，我还是回到这个地方，闭上眼等你的出现，空气中吻你的脸。我还记得我们的约定，一辈子幸福的约定，为你写的那首歌，他也偷偷地掉泪了。我还记得我们的约定，我比以前还更爱你了，连那风都笑我了。我想他会告诉你的，我更爱你了。我还是回到这个地方，闭上眼等你的出现，空气中吻你的脸。我还记得我们的约定，一辈子幸福的约定，为你写的那首歌，也偷偷地掉泪了。我还记得我们的约定，我比以前还更爱你了，连那风都笑我了。我想他会告诉你的，你会记得我们的约定，一辈子幸福的约定，为你写的那首歌，他也偷偷地掉泪了。你会记得我们的约定，我比以前还更爱你了，迎着风我也笑了，他一定会告诉你的，我更爱你了。Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Budaya Tionghoa yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta.
Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Xie Cecian Wan An. Lintas Jogja Malam. Pro 1 RRI Yogyakarta